Terima kasih pada rekan-rekan pers yang telah hadir di Sekolah Partai untuk meliput peringatan Hari Lahir Pancasila yang ke-80 tahun. Jadi bulan Juni kita itu peringati sebagai bulan Bung Karno, karena di bulan Juni ini banyak sekali peristiwa-peristiwa penting yang menyangkut nama Bung Karno, juga menyangkut sejarah perjuangan bangsa kita ini. Dimulai pada 1 Juni, kita memperingati Hari Lahir Pancasila, dan ini juga diperingati oleh seluruh kader di seluruh Indonesia, mulai dari tingkat PAC, DPC, maupun DPD. Juga diperingati oleh komunitas-komunitas juang di seluruh Indonesia. Peringatan 80 tahun Hari Lahir Pancasila ini satu hal yang spesial, satu hal yang luar biasa di tengah-tengah kita PD Perjuangan lagi melakukan proses konsolidasi ideologis secara terus-menerus. Kemudian di tanggal 6 Juni, Bung Karno dilahirkan di Surabaya. Saya selalu sampaikan bahwa Bung Karno dilahirkan di Surabaya karena masih banyak yang sering menyebutkan bahwa Bung Karno lahir di Blitar. Bukan. Bung Karno lahir di Surabaya tanggal 6 Juni di kotanya Ibu Risma. Tempat rumahnya Bung Karno dilahirkan sekarang sudah menjadi cagar budaya. Betul Bu Risma? Di mana itu? Di Kampung Penilih, tepatnya di Pandean. Ya. Jadi sudah dijadikan cagar budaya. Bung Karno itu bukan hanya milik PD Perjuangan. Bung Karno itu milik bangsa Indonesia. Karena Bung Karno adalah penggali Pancasila sekaligus proklamator Republik Indonesia yang sejak mudanya selalu berjuang untuk mencapai Indonesia merdeka. Kemudian Bung Karno wafat tanggal 21 Juni di Jakarta, di dalam tahanan rumah, di dalam tahanan pemerintah Orde Baru. Tokoh bangsa dan tokoh dunia yang sepanjang hidupnya berjuang untuk Indonesia itu harus meninggal di dalam kesendirian, di dalam tahanan bangsanya sendiri yang dia merdekakan. Bung Karno wafat di Jakarta dan kemudian dimakamkan di kota Blitar, ribuan kilo dari Surabaya, ribuan kilo dari Jakarta, satu kota kecil di ujung selatan kota Blitar, supaya jauh dari pusat pemerintahan yaitu Jakarta. Oleh sebab itu pada bulan Juni ini diperingati, dimeriahkan, dirayakan oleh seluruh kader PD Perjuangan dengan berbagai macam kegiatan. Ada yang mengadakan acara budaya dengan menggelar, misalnya menggelar pementasan wayang kulit. Ada juga kesenian, ada juga olahraga. Maka tanggal 8 Juni nanti ada Soekarno Run di Bandung. Tanggal 16 Juni ada Soekarno Run di Solo. Dan banyak lagi kegiatan yang dilakukan oleh seluruh jajaran partai di seluruh Indonesia. Seluruh kegiatan itu dilaporkan dan diarsipkan secara baik oleh DPP. Jadi mereka yang berkegiatan di seluruh Indonesia akan dilaporkan kepada DPP. Sebagai bagian dari bahwa kita mempunyai juga data tentang berbagai macam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seluruh kader partai. Juga ada kegiatan untuk bisa melayani rakyat dengan menurunkan tingkat stunting, menggenjot pariwisata, dan berbagai macam kegiatan untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan. Inilah rangkaian secara garis besar dari bulan Bung Karno yang kita rayakan tahun 2025. Ada pertanyaan, Bang Dul? Oh ya, Ibu Mega ada kegiatan yang mendesak yang tidak bisa beliau tinggalkan, dan beliau kirim salam kepada seluruh rekan-rekan media dan seluruh peserta upacara serta seluruh
kader PD Perjuangan se-Indonesia. Mas, soal sejarah yang bakal ditulis ulang oleh pemerintah? Begini, tadi Anda harus tahu ya, hari lahir Pancasila itu dilarang oleh pemerintah Orde Baru, oleh Kopkamtib waktu itu, tahun 1970. Ketika Bung Karno wafat, ya, tahun 1970, dan kemudian hari lahir Pancasila itu dilarang. Karena pemerintah waktu itu berdasarkan tulisan dari Profesor Nugroho Noto Susanto yang mengatakan hari lahir Pancasila bukan 1 Juni. Dan itu dilawan, dan itu diluruskan oleh para sejarawan. Maka daripada itu, untuk penulisan sejarah itu tolong benar-benar sesuai dengan fakta sejarah. Bukan history. Bukan story mereka yang menang, bukan. Tapi betul-betul story, cerita, sejarah, perjuangan bangsa kita ini. Janganlah kemudian sejarah itu ditutup-tutupi. Janganlah sejarah itu disimpang-simpangkan. Maka kita harus benar-benar ketika ada penulisan sejarah itu harus dilakukan dengan terbuka. Dengan terbuka. Oke? Cukup ya? Kalau Orde Lama, Orde Baru begitu ya, kita serahkan aja para ahli sejarah. Masa pemerintahan Bung Karno disebut dengan Orde Lama, kan gitu ya. Masa pemerintahan ada Orde Baru ya. Sekarang ini Orde apa? Orde Reformasi, nanti Orde apa lagi ya? Itu bagian sejarah juga kan? Gitu Bang Dul. Oke, demikian udah, makasih. Makasih. Kongres tunggu keputusan dari Ketua Umum. Karena anggaran dasar rumah tangga kita itu menyebutkan bahwa yang menentukan kapan Kongres dilaksanakan adalah Ketua Umum. Dan selalu saya sampaikan bahwa arus bawah ya, itu menghendaki Ketua Umum tetap Ibu Megawati Soekarno Putri. Sehingga Kongres tinggal mengukuhkan beliau sebagai Ketua Umum dan diberikan kewenangan penuh untuk menyusun kepengurusan DPP periode 2025-2030. Jadi tunggu saja.